Su-35 dan F-15EX adalah pesawat tempur berat bermesin ganda modern, diklasifikasikan sebagai generasi 4++. Jika kedua tipe petarung ini berbenturan, tipe petarung mana yang akan diuntungkan? Jika setelah Perang Dingin, AS sangat fokus pada F-22 Raptor, untuk menggantikan pesawat tempur berat F-15 Eagle dari Perang Dingin, maka Rusia mengandalkan desain Perang Dingin dari Uni Soviet, yaitu Su-27 Flanker, untuk ditingkatkan sebagai sarana superioritas udara. Su-35 adalah versi yang sangat ditingkatkan dari pesawat tempur Su-27, termasuk integrasi mesin vektor dorong 3 dimensi, untuk kemampuan super bermanuver. Banyak sensor baru dan lebih kuat, termasuk radar Irbis E, yang dipasang di hidung, yang memiliki kesadaran situasional lebih dari 270 derajat, di sekitar pesawat, dan muatan yang diperluas hingga 14 rudal, dibandingkan dengan Su-27 yang hanya 8 rudal. Jangkauan pesawat tempur Su-35 juga telah ditingkatkan, berkat tangki bahan bakar baru. Mesin AL-41, Su-35 secara signifikan lebih efisien dan bertenaga, daripada AL-31 yang dipasang pada Su-27. Su-35 secara signifikan lebih ringan dan lebih tahan lama, melalui penggunaan material komposit yang lebih canggih, sementara penampang radar berkurang lebih dari 70%, karena badan pesawat yang didesain ulang. Angkatan Udara AS awalnya berencana untuk mengganti seluruh armada F-15 dengan 750 unit F-22. Meskipun F-15 sudah memiliki biaya operasi yang sangat tinggi, sekitar $31.000 per jam, harga pesawat tempur F-22 lebih dari 2 kali lipat, lebih dari $60.000 per jam, yang tidak sesuai dengan anggaran kebijakan pertahanan Amerika setelah Perang Dingin. Karena tingginya biaya penggunaan, memaksa Angkatan Udara AS untuk mengurangi jumlah F-22 sebesar 75%, menjadi 187 pesawat, sementara itu, F-15 mendekati akhir masa pakainya. Masalah ini memaksa Angkatan Udara AS, untuk mengembangkan versi baru F-15, yang disebut pesawat tempur F-15EX. F-15EX, dikembangkan untuk memenuhi persyaratan Angkatan Udara AS, dan memiliki lebih banyak kemiripan dengan F-15 asli, daripada Su-35 Rusia. Namun, F-15EX masih memiliki peningkatan yang signifikan, layak menjadi pesawat tempur generasi 4++. F-15EX, dilengkapi dengan radar aktif Electronically Scanned Array, yaitu ESA baru, sistem peperangan elektronik, dan sistem avionik canggih. Muatan rudal ditingkatkan menjadi 22 rudal, dibandingkan dengan 8 rudal pada F-15 asli. Tautan data baru, dirancang untuk menghubungkan F-15EX, ke F-35 dan F-22. Ada juga tangki bahan bakar baru. Membandingkan kemampuan peralatan Su-35 dan F-15X, ada perbedaan mencolok, karena Su-35 adalah pesawat transisi, antara Su-27, Su-30 dan Su-57, sehingga Su-35 tidak sangat diperlengkapi oleh Angkatan Udara Rusia di tahun-tahun mendatang. Sedangkan F-15EX dibeli secara massal, dengan rencana 114 unit. F-15EX, ditujukan untuk mendukung armada pesawat tempur siluman F-35A, dan F-22 dan jet generasi ke-6 yang akan datang, dalam keunggulan udara. Namun, dengan Rusia meningkatkan ekspor Su-35, karena F-15X kemungkinan akan dijual ke luar negeri, kemungkinan besar kedua pesawat ini dapat saling berhadapan. Dalam hal persenjataan, Su-35S dapat membawa lebih dari 17.000 pon amunisi pada cantelannya, dengan hingga 14 dapat digunakan untuk serangan udara ke darat. Su-35 dilengkapi dengan generasi baru, rudal udara ke udara, termasuk R-77, banyak varian yang ditingkatkan dari R-27, dan R-37M Hypersonic. Su-35 dapat menghadapi semua pesawat tempur barat yang ada, termasuk F-22 Raptor Amerika paling modern. F-15E Strike Eagle, dapat membawa 23.000 pon persenjataan. Strike Eagle dapat terbang secepat F-15C, dan membawa senjata udara ke udara yang sama, tetapi agak kurang bermanuver dan gesit, dalam pertempuran within visual range, karena bobotnya yang lebih berat. Dalam hal praktis lainnya, militer Rusia menggunakan lebih sedikit amunisi berpemandu presisi, dibandingkan Amerika Serikat, dan menggunakan lebih sedikit jenis amunisi.
Namun, Su-35 dilengkapi dengan baik, untuk menggunakannya menggunakan mode serangan darat dari radar Airbus-E-nya. Jika bertarung dalam jarak pandang, Su-35 mendapat manfaat dari sejumlah keunggulan signifikan, termasuk kemampuan manuver fleksibel yang diwarisi dari Su-27 asli, dan ditingkatkan dengan mesin thrust vectoring 3 dimensi. Sedangkan F-15X tidak dilengkapi dengan mesin thrust vectoring. Saat ini, F-15X dirancang dengan penekanan pada pertempuran di luar pandangan, atau BVR. Mengenai sistem sensor, Su-35 selain radar, juga memiliki sistem pencarian dan pelacakan target inframerah. Oleh karena itu, ketika bertarung dalam jarak pandang, Su-35 dapat mendeteksi target tanpa radar. Desain ini tidak tersedia pada F-15X. F-15X mendapat manfaat dari jumlah rudal yang jauh lebih besar, dengan 22 rudal. Yang paling modern adalah rudal AIM-120D, dengan jangkauan 180 km, dan akan dilengkapi rudal udara-ke-udara, AIM-260, yang masih dalam pengembangan. Namun, perlu dipertanyakan, apakah F-15X bisa menggunakan rudal sebesar itu dalam pertempuran udara? Meskipun Su-35 saat ini hanya membawa 14 rudal, rudal yang dilengkapi pada Su-35 memiliki fitur unik. Misalnya, rudal R-37M, memiliki jangkauan hingga 400 km, memiliki kecepatan supersonik hingga 6 Mach, yang membantu mengurangi waktu reaksi lawan. Sementara itu, F-15X tidak memiliki rudal seperti itu, yang berarti Su-35 akan secara efektif menggandakan jangkauan pertempuran udara ke udara. Su-35 juga dilengkapi dengan rudal udara-ke-udara K-77 yang baru, yang memiliki jangkauan 197 km, dan sistem pemandu antena array bertahap, yang membuat penghindaran menjadi sangat sulit, bahkan untuk pesawat tempur yang sangat bermanuver, yang beroperasi di dekat batas jangkauannya. Kemampuan manuver Su-35 yang tinggi, yang memungkinkan untuk mengimbangi sebagian muatan rudal yang lebih rendah, dan memberikannya kemampuan bertahan yang jauh lebih tinggi dalam jangkauan, karena kemampuannya untuk menghindari rudal musuh yang masuk menjadi lebih baik. Ketika F-15X dilengkapi dengan rudal AIM-260, Su-35 juga dilengkapi dengan banyak senjata baru. Jika Su-35 mengandalkan kemampuan manuver untuk menghindari rudal musuh, F-15X lebih mengandalkan sistem peperangan elektronik untuk menetralisir ancaman, terutama rudal canggih seperti K-7 dan R-37M Rusia. Namun, kemampuan bertahan Su-35 kemungkinan akan menurun di masa depan. Ketika AIM-260 mulai digunakan, jenis rudal ini dikatakan ditujukan untuk menyerang pesawat tempur supermanuver, khusus untuk menangani langsung desain flanker canggih, seperti Su-30, Su-35 dan Sukhoi 57. Pada akhirnya, baik Su-35 Rusia dan F-15X Amerika, adalah pesawat tempur berat generasi keempat paling modern yang telah dikembangkan, layak untuk generasi 4++ atau 4,5. Kedua jenis pesawat ini akan terus beroperasi dengan angkatan udara hingga setelah tahun 2050, bahkan ketika pesawat tempur generasi ke-6 lahir.